Before you guys watch this video, I hope you guys like the video and subscribe this channel. Enjoy. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan sebagai berikut. Halo, aku Veronica Putri. Halo, saya Agatha Quinara. Hai, perkenalkan nama saya Felicitas. Halo, namaku Aryo Rangga. Pada IL3 ini bertemakan kesetaraan gender dan kami mengambil judul Perempuan Berprestasi dalam Bidang Olahraga. Kami mengkolaborasikan materi pelajaran yang berhubungan dengan pelajaran olahraga, agama, matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris sebagai perantaranya. Jangan di skip ya videonya, simak sampai akhir. Apakah kesetaraan gender sudah tercapai dalam semua bidang di Indonesia? Hai, kita cari tahu dulu yuk apa pengertian gender, kesetaraan, dan kesetaraan gender. Yang pertama adalah gender. Gender adalah serangkaian karakteristik yang terikat kepada dan membedakan maskulinitas dan femininitas. Karakteristik tersebut dapat mencakup jenis kelamin, hal yang ditentukan berdasarkan jenis kelamin, atau identitas gender. Yang kedua adalah kesetaraan. Kesetaraan adalah persamaan kedudukan, persamaan tingkatan, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, sederajat. Kesetaraan disebut juga dengan kesederajatan. Yang ketiga adalah kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah konsep politik yang menekankan kesetaraan antar gender, sehingga kesetaraan gender ini juga dikenal sebagai kesetaraan seksual atau kesetaraan jenis kelamin yang mencerminkan dalam keadaan kemudahan akses yang sama ke sumber daya dan peluang tanpa memandang gender, termasuk partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan, dan keadaan menghargai perilaku, aspirasi, dan kebutuhan yang berbeda secara setara tanpa memandang gender. Lalu, ciri-ciri kesetaraan gender itu apa? Ciri-ciri kesetaraan gender terdiri dari 4. Yang pertama adalah akses. Akses yang dimaksud dalam hal ini adalah peluang atau kesempatan dalam mendapatkan atau menggunakan sumber daya tertentu. Untuk mewujudkan kesetaraan, harus dipertimbangkan bagaimana mendapatkan akses yang adil dan setara antara perempuan dan laki-laki terhadap sumber daya tertentu. Yang kedua adalah partisipasi. Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang atau kelompok dalam kegiatan pengambilan keputusan. Dalam kaitannya dengan kesetaraan gender, indikator partisipasi menunjukkan kesamaan peran antara perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan, entah itu di tempat yang sama atau tidak. Yang ketiga adalah kontrol. Kontrol merupakan penguasaan atau wewenang atau kekuatan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, apakah pemegang jabatan tertentu yang berperan sebagai pengambilan keputusan didominasi oleh gender tertentu atau tidak. Yang keempat adalah manfaat. Manfaat merupakan kegunaan yang bisa dinikmati secara optimal. Keputusan yang diambil bisa memberikan manfaat yang adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki atau tidak. Lalu, permasalahan apa yang sering kita lihat di dalam masyarakat? Fakta bahwa hingga saat ini diskriminasi kepada para pelaku olahraga perempuan dan kesenjangan gender masih terjadi di Indonesia. Sebuah survei tahun 2018 mengungkapkan bahwa 40% wanita di industri olahraga menghadapi beberapa bentuk diskriminasi gender. Di Indonesia, secara nasional, partisipasi olahraga penduduk perempuan lebih kecil 20,0% dibandingkan dengan penduduk laki-laki 30,9%. Contohnya, Khadijah Timera, seorang petinju yang lulus menjadi pengacara dan bekerja di firma hukum top dunia sebelum memulai karir sebagai petinju. Ia mengikuti kejuaraan petinju pertama kali pada 2019
berpartisipasi dalam kejuaraan Afrika di Cabo Verde dan memenangkan medali emas untuk Senegal. Ia juga terlibat advokasi kekerasan berbasis gender, karena menurut dia perempuan dan anak-anak di Senegal rentan dan karenanya harus dilindungi. Masyarakat perlu menjadi sadar bahwa perempuan dan laki-laki adalah setara dan saling melengkapi. Ia juga berpikir bahwa perempuan sendiri harus menyadari bahwa mereka memiliki kekuatan nyata. Penyebab masalah terjadi adalah 1. Saat ini masih terjadi kesenjangan gender dalam berbagai sektor pembangunan termasuk bidang olahraga. Pelabelan dan konstruksi sosial yang menganggap perempuan lebih lemah daripada laki-laki, baik secara mental maupun fisik, menyebabkan diskriminasi bagi perempuan. Meskipun secara ilmiah tentunya tidak terbukti, alasan ini digunakan untuk menghambat akses dan partisipasi perempuan dalam berbagai cabang olahraga. 2. Pergulatan wacana mengenai kesetaraan gender senantiasa hangat untuk dibicarakan. Begitu pula dengan yang mengemuka di dunia olahraga. Dikarenakan sampai saat ini olahraga senantiasa difahami terkait erat dengan tradisi maskulin. 3. Partisipasi wanita dalam dunia olahraga memang sangat rendah apabila dibandingkan pria. Wanita yang berprestasi dalam olahraga seringkali dieksploitasi mengenai daya tarik seksualnya. Dalam dunia olahraga, ketimpangan ini menyebabkan terjadinya ketidakmerataan kesempatan. Wanita hanya dijadikan sebagai faktor pendukung yang keberadaannya bukan prioritas, bukan yang utama. Misalnya dalam beberapa kasus olahraga profesional wanita hanya sebagai objek pelengkap untuk umbrella girls di automotive sport atau pemandu sorak dalam beberapa olahraga. Sebagai atlet olahraga perempuan, pemain timnas sepak bola putri Vini Silvanus mengakui jika dirinya kerap mendapat beberapa cibiran atau perlakuan tidak menyenangkan terkait keputusannya menggeluti olahraga sepak bola. Wanita hanya dijadikan sebagai faktor pendukung yang keberadaannya bukan prioritas, bukan yang utama. Misalnya dalam beberapa kasus olahraga profesional, wanita hanya sebagai objek pelengkap, seperti umbrella girls di automotive sport atau pemandu sorak dalam beberapa olahraga. Atlet wanita kurang mendapat perhatian dibandingkan atlet pria. Perbedaan kesempatan ini membuat atlet wanita memiliki peluang lebih sedikit daripada pria, terutama di daerah terpencil atau pedesaan. Solusi yang dapat dilakukan kelompok sebagai generasi muda dalam menangani permasalahan yang diangkat. Mengusulkan adanya kebijakan pemerintah dalam kesempatan bagi kaum wanita semakin terbuka lebar. Sebagai contoh porsi anggota Dewan Perwakilan Rakyat meningkat beberapa persen dari kalangan wanita. Sri Kandi Indonesia semakin banyak. Menyadarkan dan membuka mata hati setiap individu agar mampu memberi tempat yang lebih lapang terhadap kaum wanita untuk berperan aktif dan kondusif beriring jalan dengan kaum laki-laki. Menghentikan kekerasan berbasis gender karena perempuan rentan dan harus dilindungi. Masyarakat perlu menjadi sadar bahwa perempuan dan laki-laki adalah setara dan saling melengkapi. Memperlakukan secara kreatif dan inovatif dalam menerapkan pelatihan dengan perlakuan yang sama antara atlet perempuan dan atlet laki. Yang dapat kami sampaikan, jadi kita sebagai generasi masa kini, jadi kita harus menjadi generasi yang sadar bahwa kita yang bergender perempuan atau laki-laki adalah sama dan sederajat. Dengan adanya pikiran seperti itu, kaum laki-laki dan perempuan hidup saling melengkapi satu dan sama lain. Ayo kita ubah pandangan terhadap gender yang berbeda. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe this video. Goodbye. See you next time.